Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas materi kedua biologi kelas 10, judulnya klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu masuk ke dalam rumpun ilmu taksonomi taksonomi ya. Jadi kerja taksonomi atau cakupan bahasan dalam ilmu taksonomi itu salah satunya adalah klasifikasi. Selain nanti ada tata nama dan identifikasi gitu ya. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu nanti akan banyak dibahas di taksonomi. Baik taksonomi tumbuhan, taksonomi hewan, taksonomi jamur. Jadi taksonomi gitu ya. Nah, lanjut. Oke, klasifikasi. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi diartikan sebagai penempatan makhluk hidup pada sistem klasifikasi, atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai pengelompokan makhluk hidup gitu ya, berdasarkan ciri yang dimiliki bersama. Misalkan kenapa sih sekelompok hewan yang memiliki gigi taring masuk ke dalam kelompok karnivora misalkan. Padahal kan hewan karnivora itu kan nggak cuma harimau misalkan. Nanti ada singa, nanti ada beruang, kucing, anjing. Itu kenapa masuk ke dalam kelompok karnivora? Apakah hanya taring saja? Tentu ada banyak ciri lain yang mendukung atau yang menjadikan dia atau mereka ke dalam kelompok karnivora gitu ya. Jadi prinsip klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki bersama gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan dunia makhluk hidup itu nanti ada banyak sekali kelompok makhluk hidup gitu ya. Jadi ada kelompok prokaryotik, ada kelompok eukaryotik. Secara umum ada dua kelompok besar, yaitu kelompok prokaryotik dan kelompok eukaryotik. Kelompok prokaryotik itu adalah kelompok makhluk hidup yang belum memiliki membran inti. Jadi inti selnya itu tidak terlihat dengan jelas, karena bahan genetiknya dia tersebar di seluruh sel gitu ya, tersebar di dalam sel. Berbeda dengan eukaryotik. Eukaryotik itu adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki membran inti, sehingga nanti bahan genetik itu terkumpul atau dibungkus atau diselaputi oleh membran inti gitu ya. Itu eukaryotik. Siapa yang kelompok prokaryotik? Itu kelompok bakteri atau kelompok kingdom Monera. Nanti ada bakteri dengan Archaebacteria. Bakteri itu ya bakteri-bakteri yang kosmopolitan, bakteri-bakteri yang biasa kita jumpai selama ini, misalnya Escherichia coli, itu nanti kelompok Eubacteria. Kemudian ada Archaebacteria. Kelompok Archaebacteria itu adalah kelompok-kelompok bakteri yang kelompok-kelompok bakteri yang hidup di tempat yang sangat ekstrim saja sudah tidak biasa, apalagi saya katakan ada tambahan kata-kata sangat ekstrim gitu ya. Sangat ekstrim itu ya misalkan dia bisa ditemukan di laut mati, dia bisa ditemukan di kawah gunung berapi, misalkan dia di tempat kadar gasnya yang sangat tinggi, kadar gas metana, karena dia juga bisa menghasilkan gas metana. Itu arkaik. Kemudian kalau kalau eukaryotik itu adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki membran inti ya. Jadi nanti ada salah satunya adalah manusia yang masuk ke dalam kingdom Animalia. Inti selnya jelas terlihat. Ya meskipun pada manusia pun ada jaringan yang ada sel yang tidak memiliki inti sel. Apa misalkan sel darah merah. Sel darah merah itu tidak memiliki
inti sel gitu ya. Jadi mulai animalia, plante, fungi, kemudian protista itu semua masuk ke dalam kelompok eukariotik. Kalau prokariotik itu kelompoknya cuma monera, jadi kelompok-kelompok bakteri. Virus masuk nggak? Enggak. Sel saja dia tidak punya, apalagi inti sel, apalagi organel-organel sel dia tidak punya. Oke, mengapa misalkan klasifikasi itu menjadi penting untuk dipelajari misalnya? Karena gini, Indonesia itu khusus untuk Indonesia, kemarin saya sudah sampaikan di video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa fauna Indonesia itu sangat beragam. Biodiversitas kita juga sangat beragam. Jadi ada tipe asiatik, ada tipe peralihan, ada tipe australis gitu ya, yang dibatasi oleh garis Wallace-Weber gitu ya. Jadi kenapa klasifikasi menjadi penting ya? Karena untuk mempelajari keanekaragaman itu butuh teknik, butuh seni gitu ya. Nah, sekarang coba bisa bayangkan kalau misalkan kita mempelajari alam semesta, ya makhluk hidup gitu ya, khususnya makhluk hidup, bisa nggak kalau tanpa diklasifikasikan? Kita bayangkan kalau di hutan belantara itu kita akan mempelajari semuanya misalkan tanpa ada klasifikasi, ya repot, sangat repot misalkan. Jadi dengan klasifikasi kita akan mempermudah mempelajarinya. Jadi dengan adanya klasifikasi itu kita akan lebih mudah menanganinya, akan lebih mudah. Coba kita bayangkan keanekaragaman hayati Indonesia. Tumbuhan berbiji kita punya 40.000 lebih jenis spesies ya. Tanaman berbiji. Jamur ada 80.000 jenis jamur, macam-macam jamur, mulai yang jamur mikroskopis sampai jamur-jamur yang makroskopis. Tumbuhan lumut ada 2.400. Banyak sekali. Alga laut 971 dan sebagainya. Bahkan untuk reptil saja kita punya 723 jenis reptil. Itu nanti kelompok yang kelompoknya ular, kelompoknya kadal, komodo dan segala macam. Itu kita punya 723 jenis reptil. Capung kita punya 1287 jenis capung. Jadi banyak sekali kita, kekayaan biodiversitas kita sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi. Jadi dengan kita belajar mengklasifikasikan, maka kita akan belajar mencintai mereka. Jadi dengan prinsip klasifikasi itu intinya gini. Kita itu kenal, maka kita akan sayang. Gitu ya. Bagaimana mau sayang dengan keanekaragaman hayati kita kalau kita sendiri tidak kenal? Maka belajarlah untuk mengenal. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, coba misalkan kita bayangkan biodiversitas Indonesia yang kayak tadi ini, yang sebegini besarnya, kita bayangkan seperti tumpukan baju yang enggak teratur. Ini jujur, ini lemarinya siapa? Ayo, mesti pernah lihat ada lemari yang kayak gini. Kalau saya punya lemari kayak gini, mending saya buang bajunya, mending saya buangin kayak gini. Berantakan kayak gini bisa bikin stres. Kenapa? Nanti kalau misalkan kita mau cari baju akan sulit. Mau baju kerja yang mana, mau baju ke sekolah di mana, kaos dalam di mana misalkan. Jadi kalau misalkan keanekaragaman itu tidak ditata, tidak dikelompokkan berdasarkan ciri bersama yang dimiliki, kita akan repot nanti. Kelompok mamalia itu yang kayak apa sih? Kelompok karnivora itu yang kayak apa sih? Kelompok lumut itu yang kayak apa sih? Jadi kalau misalkan kita mempelajari lumut, ya lumut itu cirinya apa? A B C D E misalkan. Nah, ciri itulah yang dimiliki oleh kelompok lumut. Kita jadi lebih mudah. Nah, sekarang kalau misalkan bayangkan keanekaragaman hayati kita kayak baju yang digambar ini, itu repot. Mosok sepatu masuk ke dalam lemari,
campur sama baju kotor sama baju bersih jadi satu, itu ada tas juga. Betapa berantakannya hidupnya gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita akan jauh lebih sulit nanti dibandingkan dengan yang setelahnya. Jadi ketika tumpukan baju itu kemudian ditata dengan rapi, minimal ngelihatnya juga enak gitu ya. Minimal ngelihatnya juga enak. Siapa sih yang nggak suka dengan kerapian? Siapa sih yang nggak suka dengan keteraturan seperti ini? Jadi ketika baju-baju yang berantakan itu ditata dengan rapi, maka akan sangat mudah untuk menggunakannya nanti. Oh, nanti mau kerja pakai yang mana? Oh, pakai baju sekolah itu nanti adanya di sebelah sini. Baju harian kaos-kaos nanti ada di sebelah sini. Itu akan jadi lebih enak. Itu juga terjadi pada kondisi biodiversitas Indonesia, biodiversitas dunia, biodiversitas makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi ketika sudah diklasifikasikan, kita akan jauh lebih mudah untuk mempelajari mereka. Oh, saya hanya mau mempelajari lumut misalkan. Oh, saya hanya mau mempelajari kelompok Monera misalkan. Jadi kelompok Monera, ketika kita pengen mempelajari Monera, tidak akan tercampur dengan kelompok lumut. Kenapa? Sudah sendiri-sendiri gitu ya. Boleh nggak belajar lumut dan belajar Monera? Boleh, sangat boleh. Apa sih yang nggak boleh kan gitu. Gitu. Jadi dengan prinsip klasifikasi itu intinya gambarannya adalah kita menata sesuatu yang tidak teratur menjadi lebih teratur, menjadi lebih baik gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kita lanjut. Sekarang tujuannya apa? Klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama menyederhanakan objek studi. Itu jelas, menjadi lebih sederhana. Kemudian mencari persamaan dalam perbedaan. Jadi prinsip klasifikasi itu adalah persamaan dalam perbedaan. Gitu ya. Oke, misalkan macan dengan kucing itu beda banget. Tapi ada nggak beberapa organ yang sama misalkan? Ada. Taringnya misalkan, ada kukunya yang bisa ditarik atau ditarik atau tidak misalkan. Jenis makanannya, ya meskipun tidak semua karnivora juga makan daging. Ada nggak karnivora yang nggak makan daging? Ada, coba cari nanti. Ada nggak kelompok karnivora yang nggak makan daging? Ada, jelas ada. Nanti itu mencari persamaan dalam perbedaan gitu ya. Kemudian mempermudah dalam mempelajarinya. Ya, itu tadi saya katakan kita analogikan dengan lemari yang berantakan kemudian ditata sedemikian rupa menjadi lemari yang lebih baik, lebih rapi gitu ya. Kemudian mengelompokkan makhluk hidup, jelas ini goalnya di situ. Tujuan utama klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Kemudian hubungan antara organisme juga akan kita ketahui. Oh, dia sebagai apa nih misalkan? Oh, dia statusnya sebagai spesies misalkan. Oh, dia sebagai genus. Oh, kelompok A, B, C, D itu ternyata satu genus gitu kan. Kelompok A dengan C, oh ternyata dia satu spesies kan seperti itu. Tuh. Yuk, lanjut. Tahapan klasifikasi. Nah, tahapan klasifikasi itu dimulai dari pengamatan ciri makhluk hidup. Jadi cirinya apa sih? Jadi kalau kita ingin meneliti suatu jenis tanaman misalkan, ya kita harus mengamati ciri yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Kalau ada 5 tumbuhan atau 5 tanaman, kita harus dilacak semua cirinya. Dari kelima tanaman itu misalkan akarnya seperti apa? Akar tanaman nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu seperti apa? Akar itu akar ya. Kemudian batangnya seperti apa? Dari kelima tumbuhan itu nanti kita harus cek satu-satu. Batangnya seperti apa? Berkayu atau herba atau semak. Itu ya, itu batangnya. Kemudian bentuknya seperti apa? Ada nggak retakannya? Ada nggak misalkan berwarna apa? Itu batang. Kemudian daunnya nanti seperti apa bentuknya, ujung daunnya, tepi daunnya dan segala macam. Nanti ketika sudah
sudah diamati seluruh cirinya, biasanya nanti pakai tabel ya, tabel pengamatan gitu ya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan ciri yang diamati. Oh, ternyata kelompok 1 dengan nomor 4 misalkan ternyata banyak ciri yang sama. Maka dia menjadi kelompok yang sama. Oh, kelompok 3 sangat berbeda dengan kelompok yang lain. Oh, berarti dia kelompok sendiri. Kelompok 5 gimana kelompok 5? Oh, kelompok 5 ternyata maunya bergabung dengan kelompok 2. Kenapa? Karena ciri yang dimiliki bersama jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok 1 misalkan, dengan kelompok 4. Jadi kelompok 1 dengan 4 sendiri, kelompok 2 dengan 5 sendiri, jadi kelompok 3 dia sendiri. Jadi berdasarkan ciri yang diamati, berdasarkan ciri yang dimiliki bersama, kita tadi mendapatkan berapa kelompok? Mendapatkan 3 kelompok. Kelompok 1 dengan 4, 2 dengan 5, dan kelompok nomor 3 gitu ya. Nah, kemudian setelah dikelompokkan berdasarkan ciri yang diamati, kita harus melakukan pemberian nama. Pemberian nama di sini maksudnya adalah pengelompokan. Bisa pemberian nama itu dalam kelompok spesies kalau memang sudah diketahui spesiesnya, atau minimal genus boleh nggak? Boleh. Bahkan kelompok famili boleh nggak? Boleh. Kalau kita tahunya cuma sampai level famili, ya nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu kan. Gitu. Yang penting sudah diusahakan sedemikian semaksimal mungkin kita untuk mencari nama. Oh, nggak ketemu. Nama spesiesnya nggak ketemu, nama genusnya nggak ketemu. Oh, ternyata kelompok familinya, ya nggak apa-apa. Berarti nanti 3 kelompok itu adalah 3 famili tumbuhan yang berbeda gitu ya. Itu tahapan klasifikasi. Yuk, sekarang kita mulai macam klasifikasi. Klasifikasi alami. Wah, itu klasifikasi alami itu diperkenalkan pertama kali oleh Eyang Aristoteles. Beliau ini filosof besar, mengerti astronomi, mengerti biologi, jadi banyak hal yang beliau kuasai gitu ya. Dengan segala keterbatasan yang ada pada zaman itu, beliau tokoh besar. Jadi gimana klasifikasi alami itu? Jadi klasifikasi alami itu dia menggunakan sistem alami. Misalkan Aristoteles itu hanya mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Kenapa? Karena dia hanya mengamati apa yang ada pada hewan dan pada tumbuhan. Oh, semua yang bergerak masuk ke dalam kelompok hewan, yang tidak bergerak dan berdaun hijau masuk ke dalam kelompok tumbuhan. Ya, contoh. Di sini saya kasih contoh misalkan. Itu kalami itu ya cuma ada hewan dengan tumbuhan. Misalkan nanti hewan yang ada yang berkaki 4. Oh, hewan yang berkaki 4 apa aja? Ini misalkan. Oh, yang berkaki 2 ini gitu. Kemudian kalau kelompok tumbuhan itu nanti apa? Berdasarkan habitus. Habitus itu perawakan ya. Perawakan itu ya maksudnya ya perawakan. Gimana jelasinnya? Ya perawakan habitus. Nanti ada kelompok herba. Ada kelompok semak, ada kelompok pohon. Saya kasih gambaran sedikit. Kalau tumbuhan herba itu adalah kelompok tumbuhan yang batangnya ketika diremas mungkin ya, diremas atau ditekan itu nanti akan mengeluarkan air, atau gini. Herba itu kelompok tumbuhan yang batangnya berair gitu ya. Kangkung itu herba. Bayam itu herba. Tapi bayam yang mana dulu yang herba kan gitu. Atau kangkung, yang paling jelas tuh kangkung itu herba, jelas herba gitu ya. Jadi itu berair. Semak, kelompok semak adalah kelompok tumbuhan yang diameter batangnya tidak lebih dari misalkan berapa senti. Semak itu berkayu, cuma diameter batangnya tidak sebesar kelompok tumbuhan pohon gitu ya. Pohon itu diameternya sangat besar sekali gitu. Itu menurut si Eyang Aristoteles. Jadi kelompok makhluk hidup menurut beliau hanya ada 2, karena berdasarkan ciri alaminya ya cuma ada 2, ciri bergerak dengan tidak bergerak, atau yang satu berdaun hijau yang satu tidak gitu ya. Jadi untuk zaman segitu beliau mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup yang sudah baik gitu ya. Kita lanjut. Klasifikasi buatan.
Nah, klasifikasi buatan itu diperkenalkan oleh uh, Bapak taksonomi ya. Carolus Linnaeus itu sebutannya atau gelarnya adalah Bapak taksonomi karena beliau yang pertama kali memperkenalkan klasifikasi yang lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan sistem alami, gitu ya. Dan beliau juga yang memperkenalkan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan misalkan kingdomnya apa, klasisnya apa, ordonya apa, familianya apa, genus dan spesies. Bahkan karya beliau yang fenomenal, bisa dikatakan fenomenal karena memang untuk tahun segitu beliau sudah menemukan sudah menghasilkan karya yang luar biasa. Tuh. Jadi atas jasa beliau kita mampu mempelajari klasifikasi menjadi lebih baik. Kenapa? Karena beliau sudah memperkenalkan kingdom, film, divisi. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan antara film dengan divisi. Kalau dulu film itu digunakan untuk kelompok hewan, divisi itu digunakan untuk kelompok-kelompok tumbuhan. Sekarang tumbuhan sudah bisa menggunakan film, gitu ya. Klasis tadi saya bilang, ordo, familia, genus, spesies, itu beliau jasanya sangat luar biasa karena sudah mengelompokkan makhluk hidup sedemikian rupa menjadi beberapa kelompok seperti itu. Kita lanjut. Lanjut. Ada gangguan sedikit ya tadi. Oke, macam klasifikasi yang terakhir ada klasifikasi filogenetik. Nah, klasifikasi filogenetik itu nanti berdasarkan hubungan kekerabatan evolusioner. Jadi nanti ada yang kelompok makhluk hidup yang primitif, nenek moyang, ancestor, kemudian ada makhluk hidup yang sudah modern gitu ya. Jadi ya memang dasarnya adalah teori evolusi Darwin. Ya sekali lagi saya tidak mau berdebat evolusi itu ada atau tidak, saya tidak akan berdebat ke arah sana. Faktanya memang evolusi masih harus dipelajari sampai sekarang dan memang harus dipelajari gitu ya. Ini saya kasih contoh. Kalau pada kelompok kera dengan kelompok manusia, nah evolusinya seperti ini. Misalkan di gambar kladogram namanya. Kladogram itu diagram kekerabatan secara evolusi misalkan. Manusia itu ternyata satu kelompok dengan kelompok hominid yang lain. Dekat dengan simpanse gitu ya. Dengan gorila agak jauh, dengan orang utan juga agak jauh, dengan gibbon sangat jauh gitu ya. Ya kenapa? Ya dilihat aja kalau manusia itu dengan simpansa itu banyak kemiripan. Kemiripan yang saya maksud di sini adalah bukan kemiripan wajah, tidak ya, tapi kemiripan secara morfologi dengan kemiripan secara genetik ya. Itu sangat mirip. Sangat mirip di sini maksudnya sangat banyak persamaan. Jadi jangan sampai salah paham ya. Manusia dengan simpanse itu punya kemiripan yang banyak. Makanya di sini digambarkan manusia dengan simpanse itu dekat, hubungannya sangat dekat. Gitu. Dan saya tidak mengatakan bahwa manusia dengan kera nenek moyangnya sama. Enggak, artinya enggak ke arah sana. Nanti untuk belajar evolusi nanti saja. Kita akan bahas di evolusi itu masalah itu. Cuma yang jelas manusia dengan simpanse dengan manusia dengan gorila itu jauh lebih dekat manusia dengan simpanse. Dekat di sini adalah lebih mirip. Ya, mirip apanya? Ya morfologinya, mirip genetiknya begitu. Jadi jangan salah paham. Mirip sini adalah banyak persamaan yang kita miliki. Wajah yang mata yang menghadap ke depan, volume otak yang juga mirip, kecerdasan juga sudah bagus. Simpanse itu kelompok kera yang cerdas gitu. Oke,
kita cukupkan dulu videonya, nanti kita bikin video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.